Film bergenre action kali ini berkisah tentang seorang mantan agen khusus bernama Nina yang telah pensiun dan memasukkan kematiannya setelah membunuh seorang gembong mafia besar demi untuk melindungi keberlangsungan hidup sang anak dari aksi balas dendam yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Namun pada akhirnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sang anak mafia yang hanya tahu bahwa Nina telah mati baginya tak ada rotan akar pun jadi dan berniat menghabisi anak Nina yang masih hidup. Nah, gimana keseruan Nina yang harus kembali dari kematian palsunya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. A od Radia Prowincja dla wszystkich mam przepiękna piosenka. Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla najważniejszych w naszym życiu pań. Piwka? Di awal film terlihat seorang wanita bernama Nina sedang membeli beberapa kaleng bir di sebuah minimarket. Saat keluar dari minimarket itu, dia melihat beberapa orang berandalan sedang mengganggu dua orang gadis. Nina kemudian menyuruh agar mereka berhenti mengganggu gadis-gadis tersebut. Dan saat ada kesempatan, kedua gadis itu pun langsung kabur. Nina kembali berjalan, tapi salah satu dari berandalan itu berusaha mendekatinya. Mamuśka! Się mówi do ciebie! Sam tu stoję? No i co mi zrobisz? Tiba-tiba hujan pun turun. Saat satu orang berandalan itu semakin mendekat, Nina langsung melempar kaleng bir ke wajahnya hingga berandalan itu terjatuh. Sekawanan berandalan lain kemudian menyerang Nina. Dia masih melempari mereka dengan kaleng bir, tapi salah satu dari mereka lalu menyerang dengan pisau. Setelah berhasil membuat Nina terkapar, para berandalan itu pun pergi meninggalkannya. Nina berusaha bangkit dan berjalan kembali ke rumahnya. Nina sehari-hari bekerja sebagai operator alat berat di tempat pembuangan kendaraan. Nina memiliki seorang putra bernama Max yang tinggal dengan orang tua angkatnya. Suatu hari saat baru saja pulang bermain, Max mendapat kejutan dari orang tua angkatnya berupa kue ulang tahun, di mana hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-17. O, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Nina mengamati suasana di dalam rumah itu melalui sebuah teropong. Tiba-tiba datang seorang rekan bernama Igor yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Igor memberi sebuah pekerjaan untuk Nina, di mana dia harus membunuh seseorang di Kandahar. Igor merasa Nina jadi tak terlalu fokus dengan pekerjaannya sebagai agen rahasia saat dia berada di dekat anaknya. Tracisz czujność, jak jesteś blisko. Sementara Nina merasa jika orang tua angkatnya Max terlalu memanjakan putranya itu. Rozpuszczają go. No i świetnie, świetnie, bardzo dobrze. Dzieci trzeba rozpuszczać. Nina dan Igor kemudian pergi ke sebuah kuburan. Ternyata di sana adalah kuburan Nina yang sengaja dibuat untuk menghapus identitasnya. Diketahui Nina dulu adalah seorang mayor yang lahir di tahun 1980 dan meninggal pada tahun 2005. Meskipun tak bisa bertemu langsung dengan anaknya, Nina selalu mengamati kehidupan Max dari media sosialnya. Suatu hari ada sekelompok orang yang berusaha menculik Max, tapi Max berhasil kabur meskipun dia menjatuhkan ponselnya. Max melarikan diri ke stasiun, tapi di sana dia kembali bertemu dengan para penculik dan kali ini mereka berhasil menculik Max. Nina mengetahui Max telah menghilang melalui pesan-pesan dari teman-teman Max yang ada di medsosnya. Dia segera pergi menemui Igor dan meminta Igor untuk mencari informasi dari polisi. Nina lalu pergi ke rumah orang tua angkat Max dan diam-diam menyusup masuk ke kamar Max untuk mencari berbagai petunjuk. Tak lama kemudian, kedua orang tua angkat Max pun pulang dan mereka pun sedang kebingungan karena Max telah menghilang. Sementara itu, Igor keluar dari kantor polisi dan menyerahkan ponsel milik Max pada Nina. Rupanya, para penculik Max meninggalkan pesan di ponsel tersebut. Dari pesan suara di ponsel itu diketahui penculik Max bernama Dusan Dragan, putra dari seorang bernama Spridon Dragan yang mati dibunuh oleh Kikimora alias Nina. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya dan berencana untuk membunuh Max. Dusan Dragan. To je moja osveta, premoj, krv za krv, život za život. Onda ću ubiti njenog sina.
Di markas ABN, seorang kepala agensi menjelaskan tentang profil seorang diplomat wanita yang terlibat kasus pencucian uang di hadapan para anggotanya termasuk Igor. Krasawica przerzuca brudną gotówkę w transportach dyplomatycznych do swojego wspaniałego kraju. Pralnia na terenie jej ambasady przyjmuje brudy od polskich klientów. Diplomat itu diketahui mengirimkan uang kotor ke negaranya melalui kiriman diplomatik. Dan yang memerintahkan pencucian uang itu adalah seorang bernama Volto. Dia memiliki anak buah bernama Titus yang mengurus perdagangan manusia. Ada juga anak buahnya yang lain bernama Baton. Mereka semua membiayai sebuah rezim yang tak segan untuk membunuh warganya sendiri. Igor memperlihatkan rekaman CCTV pada Nina saat para penculik membawa Max. Nina mengamati rekaman itu dan menemukan mobil yang digunakan penculik Max adalah mobil fast food bernama Yam Yam. Igor mengatakan pada Nina bahwa yang menculik Max adalah anak-anak buah Volto. To ludzie Woltomierza. Prochy, haracze, handel ludźmi. Nina kemudian memaksa Igor untuk memberitahu keberadaan mereka. Di markas Yam Yam yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, Baton terlihat sedang menghajar seorang kurir yang uang setorannya kurang. Tak lama kemudian, Nina muncul di tempat itu. Dia langsung menanyakan pada Baton di mana keberadaan anaknya Max. Karena tak mau memberitahu, Nina pun langsung menghajar Baton dan menghadapi semua anak buahnya. Dengan menggunakan peralatan dapur, Nina berusaha menghajar mereka satu persatu. Saat situasi semakin kacau, salah satu dari mereka memukul Nina dari belakang hingga dia pun pingsan. Tapi hal itu tak berlangsung lama, sebab Nina berhasil bangkit lagi dan kembali menghajar mereka hingga mereka semua berhasil dilumpuhkan. Nina kembali bertanya pada Baton dan Baton akhirnya mengatakan bahwa Max berada di rumah Titus. Nina akhirnya sampai di tempat Titus, dan di sana dia menemukan orang-orang yang merupakan korban perdagangan manusia. Sementara itu, Volto menerima telepon dari Dusan Dragan yang menanyakan apakah paket yang dia minta telah sampai. Dalej pakiet wpłynął. Volto menjawab paket tersebut telah sampai dan menunggu di titik penjemputan. Polecam się na przyszłość. Nina yang telah melumpuhkan semua anak buah Titus akhirnya bertemu dengan Max. Tapi Titus kemudian muncul dan menghajar Nina dari belakang hingga dia pun kembali pingsan. Titus mengikat tangan, kaki, dan mulut Nina lalu menempatkannya bersama Max. Diam-diam Nina berusaha melepaskan diri dari tempat tersebut. Saat Volto datang ke tempat itu, dia telah berhasil kabur bersama Max. Słabiutko. Di tengah perjalanan, Max bertanya siapa sebenarnya Nina, tapi Nina menyuruhnya diam dan menuruti perkataannya saja. Kim pani jest? Im mniej wiesz, tym lepiej. Max berusaha kabur, tapi Nina berhasil mencegahnya dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membunuh mereka berdua. Nina kemudian membawa Max bersembunyi di ruang bawah tanah. Volto mengungkapkan kekecewaannya pada anak-anak buahnya yang tersisa, sebab mereka telah menggagalkan peluang ekspansi bisnisnya. Dokonać ekspansji międzynarodowej! Teraz my stworzymy. Titus selalu berkata akan menangkap Nina, tapi Volto tahu itu hanyalah sesumbar saja, sebab Titus tak tahu di mana Nina berada. Volto kemudian menyuruh Titus mendekat dan mengeluarkan dua alat penyetrum, lalu meletakkannya di kepala Titus. Titus pun akhirnya tewas dengan alat tersebut. Volto bertanya pada anak buahnya yang lain apakah CCTV yang ada di tempat itu menyala. CCTV itu ternyata masih berfungsi, tapi anak buah Volto yang bodoh tak tahu bagaimana cara memeriksanya. Dia kemudian menghubungi Wisma, diplomat yang membantunya melakukan pencucian uang. Красиво получается, что твои другие дела влияют на наши. Голубиной почтой. Wisma meminta bantuan putranya untuk memeriksa CCTV tersebut. Dari rekaman CCTV itu dia mengenali Kikimora alias Nina yang sedang melawan anak-anak buah Volto. Wisma lalu menyuruh putranya menghubungi mata-mata untuk menemukan Nina. W szkole były zajęcia z pierwszej pomocy. Pomóc pani? Di ruang bawah tanah, Max menawarkan diri untuk membantu Nina yang sedang menjahit lukanya. Dia lalu meminta untuk menghubungi orang tuanya, tapi Nina tak mengizinkan sebab hal itu bisa membuat mereka ditemukan. Max bertanya kenapa dia diculik, tapi Nina tetap tak ingin memberitahunya.
Sementara di tempat lain, Igor sedang berbicara dengan putrinya dan memohon agar putrinya itu mau tinggal bersamanya. Akan tetapi putri Igor sepertinya tak tertarik dengan tawaran tersebut dan tak lama kemudian dia pun pergi dari rumah Igor. Sebelum pergi, Igor memeluk putrinya dengan sangat erat. Dari jendela rumah, Igor melihat putrinya yang dijemput oleh mantan istri dan suami barunya. Igor merasa sangat frustasi hingga dia tak sengaja merusak wastafel. Di saat yang bersamaan, dia menerima telepon dari Nina yang menyuruhnya untuk menghubungi orang tua angkat Max agar mereka bisa tetap tenang. Igor juga memperingatkan Nina jika Dragan dan Volto tak akan diam saja. Dragan ci nie odpuści, Voltomierz też. A jak myślisz? Saat Nina terbangun, dia mendapati Max yang sedang menghubungi orang tuanya. Nina segera melempar ponsel yang digunakan Max. Max yang marah lalu berusaha keluar dari ruangan bawah tanah itu. Tapi Nina hanya membiarkan putranya yang menggedor-gedor pintu sambil memohon untuk keluar. Nina lalu mengatakan bahwa dia mengenal ayah kandung Max. Ayah Max tak tewas dalam kecelakaan seperti yang dia tahu selama ini, tapi seseorang telah membunuhnya. Pembunuh itu juga mengincar Nina, tapi Nina berhasil menghilang. Nina kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil pada Max. Tiba-tiba, dua orang anak buah Volto masuk ke ruangan bawah tanah tersebut. Mereka langsung menembaki ruangan itu, sementara Max dan Nina bersembunyi. Nina pun dengan mudah berhasil membunuh kedua orang tersebut. Setelah menyuruh Max tetap berada di sana, Nina pun keluar dengan membawa senjata milik anak buah Volto. Di luar ruang bawah tanah itu, Volto dan beberapa anak buahnya sedang menunggu. Nina segera melepaskan tembakan ke arah mereka hingga membuatnya kocar-kacir. Saat berusaha masuk ke ruangan lain, Nina tertembak. Dia berhasil bangkit dan masuk ke ruangan itu, sementara anak-anak buah Volto mengejarnya. Nina terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Tapi dengan keahliannya dia berhasil membunuh anak buah Volto satu persatu. Di ruang bawah tanah, Max tak sengaja menjatuhkan kotak yang dia bawa. Kotak itu ternyata berisi paspor milik Nina dan beberapa buah foto. Sementara itu, 3 orang anak buah Volto yang tersisa terus mengejar Nina. Nina berusaha melawan mereka dengan sisa-sisa tenaganya. Kembali pada Max di ruang bawah tanah, dia akhirnya menyadari Nina adalah ibu kandungnya setelah melihat beberapa buah foto Nina bersama suaminya. Nina akhirnya berhasil mengalahkan 3 anak buah Volto. Tapi tak lama setelah itu, Volto muncul dengan alat penyetrum di kedua tangannya. Terjadi duel antara Nina melawan Volto. Beberapa kali Volto berhasil menyerang Nina dengan senjatanya. Nina berusaha membalas serangan Volto dengan tangan kosong. Nina terus melawan Volto dan berhasil menjatuhkan satu senjata miliknya. Tapi dengan cepat, Volto menembakkan satu senjata lainnya ke arah Nina hingga membuat wanita itu tersengat aliran listrik. Nina rupanya masih sanggup bangkit dan kembali melawan Volto dengan mencekik menggunakan kedua kakinya. Dia kemudian menghabisi Volto dengan tali kabel yang melilit di lehernya. Max tiba-tiba muncul dan tak lama kemudian dia langsung pergi berlari. Sementara itu ada 3 orang dengan seragam polisi yang menemukan brankas milik Volto dan membawa semua uang yang ada di dalamnya. Dari kejauhan, Putra Wisma mengamati para polisi yang pergi membawa uang itu. Dia kemudian menghubungi ibunya. Tak lama setelah itu, dia juga bertemu dengan Max yang sedang melarikan diri. Nina mendatangi rumah orang tua angkat Max untuk mencarinya. Karena kondisinya yang lemah, Nina pun pingsan.
Setelah tersadar, ibu angkat Max menanyakan keberadaan putranya pada Nina. Dia lalu berusaha menghubungi polisi, tapi Nina segera melarangnya. Nina kemudian menerima telepon dari Wisma. Wisma mengatakan bahwa Max ada bersamanya. Как у тебя дела? Кикимора. Jak twoje kolano? Krasnowica. Ставили новую. Но не волнуйся, мы нашли. Кажется, ты потеряла сына. Nina lalu menanyakan keberadaan Max, tapi Wisma berjanji akan mengatakannya jika Nina mau melakukan sesuatu untuknya. Dia meminta Nina mengambil kembali uang milik Volto yang diambil oleh anggota polisi dalam waktu 5 jam. Ваши взяли на себя работу электриком. 5 часов в день. Ты примешь от них его обязательства. Nina meminta bantuan Igor untuk mengambil uang yang diminta Wisma. Tapi Igor mengatakan jika uang tersebut terkunci di markas besar polisi. Nina memohon supaya Igor bisa membantunya masuk ke markas tersebut. Igor berjanji akan memberikan blueprint ruangan itu dalam waktu 1 jam. Saat Nina turun dari mobil Igor mengikutinya dari belakang lalu menabrak Nina. Nina dimasukkan ke dalam truk bersama uang milik Volto dengan tangan terikat dan mulut tertutup lakban. Dan ternyata yang membantu Igor menculik Nina adalah 2 orang anggota ABN. Igor lalu menyuruh mereka berdua membunuh Nina. Mereka sempat membuka ikatan Nina sebelum menodongnya dengan pistol. Zowem se Duszan Dragan. Syn sam Spiridona Dragana. Nie było żadnego Duszana Dragana, co? Nina akhirnya yakin bahwa tak ada nama Dusan Dragan dalam kasus penculikan Max. Dan ternyata salah satu dari mereka lah yang berpura-pura sebagai Dusan Dragan. Mereka lalu menyuruh Nina menggali lubang. Tentu saja itu adalah keputusan yang sangat bodoh sebab Nina dengan cepat membunuh mereka berdua. Nina segera mengejar Igor yang berada dalam mobil yang membawa uang. Igor berusaha kabur tapi Nina terus menembaki mobil itu. Mobil itu akhirnya terbakar. Igor masih sempat keluar sebelum akhirnya mobil itu meledak dan sebagian uang yang ada di dalamnya berhamburan keluar. Nina membawa sisa uang dari mobil itu ke hadapan Wisma. Putra Wisma lalu membisikkan sesuatu padanya dan kemudian memperlihatkan Max yang duduk terikat di kursi. Putra Wisma menodongkan pisau pada Max, sementara Wisma dan 2 anak buahnya menodongkan pistol ke arah Nina. Setelah cukup lama menodongkan pistolnya, Wisma akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Nina dan menyuruh putranya melepaskan Max. Dia lalu membiarkan Nina membawa Max pergi dari sana. Di perjalanan tiba-tiba saja Igor menabrak mobil yang ditumpangi Nina dan Max hingga mobil itu terguling. Igor keluar dari dalam mobil sambil terus menembaki Nina. Saat akhirnya mereka berdua saling berhadapan, Igor kehabisan peluru dan dengan cepat Nina menghajarnya. Nina menanyakan alasan Igor melakukan semua itu, dan Igor mengatakan bahwa dia melakukan itu semua demi anaknya. Seperti halnya Nina yang melakukan apa saja demi Max, Igor rupanya membutuhkan uang dan nekat mengambil uang milik Volto. Sebelum pergi, Nina masih sempat menghajar Igor dan tak lama kemudian polisi pun datang. Nina mengantarkan Max kembali ke rumah orang tua angkatnya. Mereka berdua langsung memeluk Max. Sementara Nina pergi sambil menangis. Nina kembali dengan kesendiriannya, tapi kali ini Max datang mengunjunginya. Saat sedang makan bersama, Max meminta Nina menceritakan tentang ayahnya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang mengatakan bahwa Nina dan Max terlibat masalah serius. Wanita itu ternyata adalah ibunya Nina. Dia mengatakan sesuatu akan segera terjadi dan beruntung dia datang ke rumah Nina. Ibu Nina kemudian masuk dan bergabung bersama Nina dan Max. Dan film pun selesai.